Hey guys, video kali ini akan berisi tentang Big Shell IHSG 60%. Syarat dan ketentuan berlaku. Zombie apocalypse. Oke, disclaimer dulu, video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi, dengan contoh kasus harga saat ini agar semakin deg-degan. Segala keputusan ada di tangan investor. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian investor di masa depan. Analisa ditujukan untuk investor yang menerapkan stop loss, auto order, dan money management yang baik. Nggak siap rugi, skip aja. Oke, sebelumnya subscribe dulu kalau kalian ingin update dan berdiskusi. Caranya bisa klik tombol subscribe seperti ini. Oke, latar belakang dulu ya. Hari ini tanggal 29 Januari 2021 dan IHSG sudah merah 7 hari dari tanggal 21, 22, dan seterusnya sampai 29 ini. Nah, pertanyaannya IHSG kenapa? Gitu kan. Tenang, akan saya jelaskan, kata Joe Biden. Oke, jadi ini a bull market like SEC ya. It feels best just before it ends, katanya Barton Biggs. Jadi kan sudah bull sejak November, ya gantian lah bro, jadinya merah gitu ya. Nah, terlebih lagi ada berita ini tanggal 20 Januari 2021, gawat JP Morgan sebut dana asing bakal balik ke AS dari Asia di CNBC ya, dan benar saja itu direstui. Ini market Asia dari Nikkei, dari Jepang, Hong Kong, Shanghai, Singapura, semuanya merah ya. Jadi benar saja dana dari pasar modal Asia ditarik ke Amerika. Nah, ini juga menarik, gambar ini jangan menangkap pisau yang jatuh ya. Seperti ini ada BBCA, segala macam ya. Tapi di sini apa tuh namanya dijelaskan ya, ambil saja pisau yang sudah tergeletak gitu ya. Jangan nangkap yang jatuh, yang lagi jatuh ini tajam, tapi yang sudah tergeletak saja gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kapan mau ambil pisau yang tergeletak gitu? Kapan pisau-pisau ini akan tergeletak di tanah gitu kan? Oke, untuk menjawab hal itu kita jelaskan dulu dari technical analysis kenapa sih IHSG berdarah gitu. Ya, maklum ya, karena di sini ada resist dan memang maklum kejedot resist cuy. Jadinya sudah ke atas kejedot ya pastilah ke bawah gitu kan. Nah, untuk melihat kapan pisau-pisau itu tergeletak, kita bisa lihat di supportnya ya. Support yang pertama itu ada di sini. Di sini ada wick kecil, ini yang reject. Jadi kita bisa confirm di sini ada support. Nah, kan ini tadi resistnya sudah kejedot, terus dia turun, terus dia sudah menembus EMA 21 sama EMA 34, ya pastilah dia akan turun lah. Turunnya kemana ya? Ke arah sini. Jadi kalau mau beli spekulatif buy di sini juga bisa. Nah, ini tanggal 28 ya yang merah ini. Nah, terus yang tanggal 28 itu satu candle itu kita bikin rectangle. Ini tingginya rectangle di 28 Januari, terus kita pindahkan ke bawah ya. Dan 29 Januari bisa tepat nih di sini di area supportnya. Ternyata dia bisa di area support hari ini gitu. Oke, kalau kita tarik garis Fibo dari yang bawah sini ya, sampai ke atas sini, itu ternyata bisa tepat di 38,2% Fibonacci-nya di sini. Itu di 5826-an lah hari ini ya. Di sini. Nah, kalau besoknya turun lagi ya, dia bisa melanjutkan penurunan juga ke mana? Ke 50% Fibonacci ya di sini ya. Ini di sekitar 5636 nih, 5636. Lalu di sini ada candle penurunan yang sangat tajam ya di sini. Dan di sini ada kenaikan yang lumayan tinggi ini candlenya. Jadi ya bisa disebut area demand lah di sini. Nah, kapan dia akan ke 5636 di sini? Ya kita tarik aja dengan rectangle geometri. Tapi kali ini kita pakainya perhitungan EMA ya. Jadi ini EMA 21-nya sudah ditembus tanggal 26 Januari. Yang hitam ini EMA 21.
Nah, lalu kita hitung karena harga close di bawah EMA 21 itu di 26, jadi harga akan terus turun sampai 21 hari karena ini 21 periode ya EMA-nya candle daily, jadi 21 hari kemudian akan turun. Dengan kata lain, 26 Januari ini ditambah 21 hari yang notabene EMA 21 itu tadi sama dengan 47. Nah, 47 ini dikurangi 31 karena itu jumlah hari di bulan Januari. Jadinya ketemu 16 Februari 2021. Nah, jadi kalau kita tarik ke sini, dia itu bisa ke tadi ya, ke 5636. Ya, SG-nya itu di 16 Februari di sini ya. Itu bisa ke sini nih. Itu dari perhitungan EMA 21. Nah, kalau dari rectangle geometri kita tarik dari titik yang ini, yang bawah ini, support yang di rectangle ungu, yang di candle merah ini sampai ke atas, dikasih kotak merah, lalu kotak merah itu dipindahkan ke sini ya, ke sebelah kanan dari titik yang ini tadi, itu juga ketemu di sekitaran 20 Februari. Jadi 5636 ini bisa tersentuh di antara 16 sampai 20 Februari 2021. Nah, tapi selain itu masih banyak ya support di bawah ini saya bikin seperti ini. Contohnya dari yang 50 tadi, 50% ini masih ada Fibonacci support 61,8 itu di sini ya. Di area konsolidasi yang kecil ini itu di 5440, terus 5440-nya itu akan tersentuh kapan? Itu pakai rectangle geometri aja ya, dari titik ini ke sini dikasih kotak itu, lalu kotaknya dipindahkan ke sini ya, ini ditarik ke bawah ya sekitar 6 Maret 2021 itu bisa ke 5440 kalau dia continuous turun ya. Terus selain itu tadi di Fibo sini, Fibo berapa tadi? Fibo 61,8%, ada juga di area konsolidasi sini ya. Nah, area konsolidasi di 5064 ya bawahnya. Lanjut kita pakai rectangle geometri juga, ditarik, dipindahkan, lalu ditarik garis ke bawah, ini ya 5064 ini tersentuh di Maret tanggal 25 2021. Lanjut kita ke area Fibo 100%-nya ya, itu di sini ternyata ada support yang kuat juga, itu di sini, lalu di sini reject, di sini juga. Nah, ini Fibo di 4815 ya. Nah, 4815 itu kapan kita tarik? Itu bisa dari sini, ditarik ke sini, terus dipindahkan ke sini. Itu ya sekitar 18 April 2021 ya, di sini. Lebih bawah lagi ada di area konsolidasi di 4500, itu ada di sini. Nah, itu bisa ditembus kapan? Pakai rectangle geometri dipindahkan ke sini ya 30 Juni ya 2021 di sini. Nah, kalau mau lebih ekstrim ini yang seperti di penurunan Maret ya, ini di 4184, itu juga pas di Fibonacci 138,2%. Seperti ini, itu ada akan kapan tersentuh pakai rectangle geometri itu ternyata di 4 Agustus ya 2021. Oke, tapi kalau kita lihat ke belakang di krisis 98, itu penurunannya sampai 60% ya, ini dihitung dari 736, terus dia ke bawah ke 263, ini 263 kurang 736 sama dengan minus 473 dibagi harga awal tadi 736 ya, turun 64,2%. Ya kalau sampai minus 60% nanti IHSG itu dari 6.500 artinya dia akan ke 2.600. Itu worst scenario, very very worst ya. Nah, kalau kita perhatikan juga recovery-nya tahun 98 itu recovery-nya W shape ya, jadi W ya. Ini dia turun terus naik ke harga
harga awalnya ya sebelum turun 1-2 terus dia turun lagi. Nah, penurunannya ini juga di dekat-dekat harga ininya ya, bottom-bottomnya ini 1-2 juga tersentuh. Lalu baru dia ke sini lagi, garis awal tadi, harga awal sebelum turun, lalu dia melanjutkan penaikan gitu ya. Nah, kalau kita melihat di tahun 2013 itu juga seperti itu ya, sama W shape ya. Jadi dia turun dulu, terus dia recovery. Ini recovery-nya harganya sama, terus dia sempat naik lebih tinggi, tapi dia turun lagi. Nah, turunnya ini juga hampir sama ya dengan ini harganya yang bottom itu. Lalu dia recovery di sini harganya hampir sama dengan sebelum penurunan, baru melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, ini 2013 ini hampir 3 tahun ya, 3 tahun setengah malahan ya. Atau 4 tahun lah, 2013 ke 2017 ke sini. Nah, 2018 juga sama, W-shape recovery. Dari 2018 dia turun ke bottom, terus dia balik ke harga sebelum turun, lalu dia turun lagi ya ke bottomnya sini ya, baru dia naik. Tapi ternyata di sini juga apa tuh ada corona dan segala macam gitu. Nah, bagaimana dengan 2020? Nah, dari 2020 yang seperti kita tahu ini karena corona dia turun kan, seret, panik sell, terus kita sudah naik dari November di sini ya, November naik ke atas. Nah, sekarang kan dia turun lagi ya. Nah, turun lagi itu apakah dia akan membentuk W shape atau tidak? Ya, kita juga tidak pernah tahu itu. Nanti terserah bandar ya. Apalagi bandar big boys dari Amerika gitu ya, Joe Biden. Ini worst skenario-nya ya bisa balik lagi seperti W shape seperti yang dulu-dulu. Itu kan dari histori saja. Ini worst skenario. Jadi kalau dirangkum, ini penurunan harganya kalau kita meyakini dia akan tembus ya W shape recovery. Ini hari ini 29 Januari bisa di 5.800 XX atau 5826 lah. Kalau melanjutkan penurunan dan terus turun ini ya, tanggalnya 16 Feb, 5636, 6 Maret, 5440, 25 Maret, 5064, 18 April, 4815, 30 Juni 4500, dan 4 Agustus di 4184. Gitu. Jadi kesimpulannya ini adalah worst scenario ya apabila IHSG dibanting habis-habisan. Dan strategi yang cocok saat market bear seperti ini ya wait and see. Dan C-nya itu lihat price action. Jadi ntar di area support-supportnya bagaimana, apakah dia mantul, apakah dia melanjutkan penurunan. Ya kalau bisa ya serok-serok tipis lah di saat dia ada di support. Ya contohnya hari ini di 5826 IHSG ya serok-serok tipis. Soalnya kan belum tentu besoknya dia akan naik atau akan turun. Kalau turun ya nanti tunggu lagi di 16 Februari di 5636 ini serok lagi tipis saja. Gitu. Jadi serok tipis di saat di support, lalu anggap aja ini juga spekulasi. Jadi perhatikan price action ya di dekat tanggal-tanggal tersebut yang seperti saya tadi bilang, apabila harga mantul ya berarti kembali naik ke arah atas, yaitu ke arah resisten sebelumnya. Jadi prediksinya batal, lalu kalau enggak ya loss saja terus bisa bablas ke bawah ya ke 4184 untuk W shape recovery atau malah minus 60%-nya seperti 98 ke 2600 seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan apresiasi di traktir.id/samkings. Caranya klik tombol traktir seperti ini. Dan juga jangan lupa ikuti Instagram Saham Kings, channel Telegram Saham Kings, dan juga follow dan subscribe channel YouTube Saham Kings. Oke, itu saja. Salam Saham Kings, semua bisa jadi kaya. Zombie Apocalypse.